Halo teman-teman semua, kalian udah paham belum nih tentang jurnalisme multimedia? Nah, buat yang udah paham ataupun belum paham dan masih pengen tanya, buruan nih buka buku kalian sekarang, siap-siap tulis karena aku mau bahas lagi tentang jurnalisme multimedia di masa depan. Kalian tahu nggak sih ada lirik lagu yang dia nih ngomong the future is now. Jadi masa depan nih ya sekarang. Ini gimana kita nih udah masuk di masa depan. Nah, ini yang menggambarkan bagaimana jurnalisme sekarang itu berkembang gitu guys. Jadi jurnalisme multimedia tuh seperti menggambarkan jurnalisme yang akan datang dan akan kita lakukan terus menerus di masa sekarang hingga masa depan. Perkembangan media massa ini didukung dengan hadirnya internet yang mampu menyediakan ruang tanpa batas menjadi media ini kayak menguasai masyarakat gitu guys, karena ini sangat luas sifatnya. Ini juga yang mendasari adanya jurnalisme multimedia untuk masa depan. Kalau kita lihat ya, sekarang tuh banyak banget media massa yang udah berkembang dan menggunakan media-media online untuk mengembangkan platformnya nih. Kayak misal ada Tempo. Tempo tuh dia juga punya media cetak, tapi juga punya media-media online, bahkan hingga akun media sosial. Media-media online dari Tempo itu bisa kita akses di websitenya ataupun di Instagramnya, sosial medianya. Itu tuh kita bisa menemukan banyak sekali bentuk-bentuk berita Tempo dalam berbagai macam media nih. Misalnya ada video, ada foto, ada artikel online, foto slide, ada animasi, dan masih banyak lagi. Jadi Tempo ini merupakan salah satu media yang memiliki ciri khas jurnalisme multimedia masa depan. Kenapa bisa dibilang gitu? Karena artikel-artikel Tempo dia itu menggunakan berbagai media untuk menyajikan berita yang lengkap, tepat, dan juga akurat. Misalnya, waktu Tempo membahas mengenai kasus kebakaran penumpang yang baru banget terjadi teman-teman. Tempo ini membabarkan berbagai fakta yang disertai dengan video liputan, foto liputan, wawancara, dan animasi-animasi yang menggambarkan kisaran dari kejadian tersebut. Jadi Tempo ini juga termasuk sebagai jurnalisme multimedia masa depan. Nah, menurut Mindy McAdams sendiri di tahun 2014, dia ini menjelaskan bahwa ada teknik-teknik untuk menuliskan artikel sebagai bentuk jurnalisme multimedia yang tepat. Jadi nggak selamanya jurnalisme yang menggunakan banyak media tuh tepat ya teman-teman. Kadang tuh ada yang salah, ada yang kurang tepat, ada yang sia-sia penggunaannya. Jadi Mindy ini menuliskan nih bagaimana sih cara kita menuliskan artikel agar tepat, akurat, dan menggunakan media-media yang tepat sesuai kebutuhan kita. Yang pertama, multimedia itu hadir untuk melengkapi berita, bukan mengulangi isi berita. Jadi, media dengan isi berita itu memiliki komponen cerita yang berbeda, namun tetap berhubungan dan tetap memiliki makna yang sama. Maksudnya gimana sih? Misalnya nih, artikel berita itu membahas dari sudut pandang si A. Lalu videonya membahas dari sudut pandang si B. Jadi walaupun ini memiliki dua POV berbeda ya dari A sama si B, tapi tetap memiliki makna yang sama, membahas satu kasus tertentu. Kita ambil contoh dari media Tempo ya. Jadi Tempo ini baru merilis artikel mengenai investigasi kebakaran di Pertamina Pelumpang kemarin. Nah, dalam artikelnya tulis, dia menuliskan mengenai bagaimana Pertamina Pelumpang ini mengalami kerugian setelah kebakaran tersebut. Tapi di media video yang dia gunakan, dia membahas mengenai korban-korban yang dialami yang mendapatkan musibah setelah kebakaran tersebut. Jadi walaupun dua hal itu berbeda, tapi tetap membahas kebakaran penumpang, membahas makna yang sama kayak gitu nih. Teknik yang kedua adalah menggunakan visual yang menarik sehingga audiens tuh merasa melihat gambarnya itu tuh asik, apalagi membaca gitu guys. Jadi penggunaan media visual ini menjadi prioritas utama dalam jurnalisme multimedia, karena dengan visual yang menarik, audiens tuh punya keinginan untuk mengklik artikel yang kita buat, artikel yang kita bahas. Jadi kita akan memperoleh banyak insight dari audiens. Dibandingkan teks-teks biasa aja, menggunakan media grafis,
ataupun animasi dan visual yang menarik, itu tuh mampu menarik pembaca untuk membuka artikel kita. Karena kalau visualnya cuman biasa-biasa aja, cuman ala kadarnya, pasti tuh audiens akan bosan ya teman-teman, dan kayak apa sih ini artikel kok boring banget gitu. Apalagi kita nih hidup di zaman era digital di mana penggunaan teknologi itu udah besar banget dan kita tuh perlu berinovasi untuk bertahan di era digital. Makanya visual harus dibuat sebaik mungkin agar audiens mau membaca artikel kita. Seperti misalnya kita bahas dari Media Tempo lagi. Jadi Media Tempo ini memiliki visual-visual yang sangat unik dan menarik ya menurutku, karena Media Tempo juga membuat animasi-animasi tertentu untuk membahas satu kasus, satu investigasi yang dilakukan oleh Tempo, sehingga audiens itu akan merasa, wah ini membahas apa ya, kok animasinya menarik, kok gambarnya lucu, padahal itu cuma kasus sederhana ataupun kasus yang mungkin terkesan sadis dan juga kejam, tapi dengan animasi yang dikemas oleh Tempo ini akan membuat pembawaan visual yang dilakukan oleh Tempo terhadap kasus itu menjadi menarik masyarakat untuk membaca investigasi mereka. Jadi walaupun panjang artikelnya atau mungkin isinya terlalu banyak, isinya rumit, padat, tapi karena visual menarik, jadi masyarakat tuh akan tertarik untuk membaca dan membaca lebih lagi. Kita masuk ke teknik yang ketiga. Jadi untuk teknik ketiga, jurnalis itu harus mampu menyajikan berita yang singkat, padat, jelas. Jadi inti dari berita itu tuh harus tersampaikan dengan baik tanpa memandang banyaknya kata ataupun panjangnya berita yang kita tulis. Sebenarnya berita yang terlalu panjang itu juga bikin bosan loh teman-teman, apalagi kalau pembahasan yang dibawakan tuh berbelit-belit dan tidak pada intinya langsung. Jadi untuk menulis berita yang tepat, kita tuh harus menyajikan info dengan lengkap, namun menggunakan teknik penulisan yang singkat, padat, dan jelas. Yang penting adalah infonya jelas dan dibuat sesingkat mungkin, sepadat mungkin, sehingga masyarakat tuh tidak rasa bosan dengan artikel kita.